If anyone's here for the first time, can you raise your hand? So, if our congregation can give our unusual welcome to everyone that's here for the first time on the count of 1, 2, 3. Welcome home. So we have a Sunday service at 3:30 every Sunday here in this location. We also have Eagle Kids service, which is in the adjacent building. They actually have their own praise and worship and class there. So if you have any children under the age of 13, please talk to one of the ushers and they can lead your children to the class in the adjacent building. And like I said earlier, we are a cell-based church, so that means that we meet in small groups once a week during the weekday out of church, and that's where we are discipled and we grow together. So if you're not in a Connect group, please talk to one of the ushers or any of the congregation. We have Connect groups in Indonesian language, in the English language, and we have it almost every day of the week. So if you can just connect with one of the ushers or any of the congregation, and we can get you in a Connect group ASAP. And in terms of tithes and offerings, that is a dedication for us to the Lord. And you can give to the church via Zelle electronically. You can see the QR code in the back. Or you can give in the offering box in the back. We take cash or check. And please give with the right heart and the right motivation. And we are in the midst of our 21 days of prayer and fasting. So I hope everyone is going strong in their fasting, right? Until the end of the month. And I know some of you probably want to extend it for the whole year, right? So that's okay too. So yeah, 365 days, right? And last but not least, I want to give a warm welcome to Pastor Tono and Chihani. They are finally home here. Pastor Tono is going to be our local pastor here at ROSC Los Angeles. And I just also... And I want to welcome their family and everyone. After the service, be sure to shake his hand firmly, look him in the eye, and welcome him home. Okay? Yes. Let's say 1, 2, 3. Welcome home. So let's prepare our hearts as we begin service. Dear Heavenly Father, we know that your presence is with us right now, that you have brought us to this point. And Pastor Tono and his family are the prayers that are answered from each and every one of us, all of us together. And we pray, Lord, that you will hide him behind your cross, Lord, as he preaches your word. And may his words be your words. And may those words transform each and every one of us. May we all take away something, Lord, from the message that you have prepared for us. Please continue to use each and every one of us. Guide us, Lord, this day and every day going forward. May we be blessed by this service, and may your presence bless us forevermore. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan karena ketika
ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Happy Sunday Church. Come on, semuanya bisa bangkit berdiri, bisa maju ke depan yuk. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Come on, semuanya bisa memuji Tuhan yuk. Come on. Kita tepuk tangan seperti ini, come on. As we're standing here in heaven's atmosphere, calling His name together in one spirit.
bagimu. Kami siap untuk beritakan namamu. Come on. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sambil bertepuk tangan di atas kepala. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Are you ready, church? Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi katakan. Dialah Raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your presence here today. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita to go even deeper in God's presence today. Thank you, God. Thank you, Jesus. We trust in you, Lord. We trust in your promises, oh Lord Jesus. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story. So this is my story. This is my song. This is my song. Praising the King and Savior all the days long. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we trust in you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your presence in this place, Lord. You answer our prayers when we sought for you, Lord. That's why we trust in you. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard,
Lord. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Who will never fail. Let's give a clap offering to our God. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami supaya benar-benar makin hari makin tahun Yesus yang makin bertambah, kami makin berkurang. Supaya makin hari kami jalan di jalan-jalannya Tuhan. Kami di tahun 2024 ini kerinduan kami cuma satu Tuhan. Supaya kami betul-betul tahu yang mana kehendak Bapa, yang mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Tuhan, biarkan di tahun 2024 ini Engkau yang menjadi gembala dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun setiap kami ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Segarkan setiap jiwa kami ya Tuhan. Karena kami percaya tahun 2024 ini adalah tahun mujizat. Karena itu ya Tuhan,
Geser segala sesuatu yang gak penting, yang gak jadi prioritas dalam hidup ini. Kami berdoa, geser segala kedagingan kami, geser segala pikiran-pikiran kami yang salah, geser segala sesuatu yang tidak berkenan yang ada dalam hidup ini, supaya makin hari hidup kami didapati makin berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk makin hari makin menundukkan hati, menundukkan diri, menundukkan pikiran kami, supaya benar-benar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Sungguh Tuhan, ini kerinduan kami. Tahun 2024 ini, semua janji digenapi dalam hidup ini. Gak ada satupun yang lolos ya Tuhan, tapi semuanya digenapi. Karena itu, tuntun kami, pimpin kami. Dimulai dari hari ini, ajar kami untuk kami bisa memenangkan pikiran kami. Ajar kami untuk kami ini bisa memenangkan peperangan dalam pikiran ini. Supaya benar-benar dalam pikiran kami, dalam hati kami ada sebuah kesepakatan untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu kami perlu firman-Mu untuk mengajar kami. Kami perlu firman-Mu untuk menuntun kami. Tuhan, urapi setiap kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, supaya keterbatasan kata-kata dan hikmat manusia tidak membatasi isi hati Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Berbicara buat setiap kami pribadi lepas pribadi, tidak ada satupun yang terkecuali. Berikan kepada setiap kami rema. Berikan kepada setiap kami tuntunan yang kami betul-betul bawa pulang secara pribadi. Sebuah pesan yang pribadi dalam hidup setiap kami. Untuk membukakan kami jalan-jalan-Mu yang ajaib sepanjang tahun 2024. Ini kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari siap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Sebelum duduk bisa katakan sama kanan kirinya, Jesus loves you. Jesus loves you ya. Silakan duduk semuanya. Shalom. Senang sekali kita bisa kumpul sama-sama di tempat ini. Shalom juga bagi setiap Anda yang mengikuti di mana kamera situ ya? Yang mengikuti di San Jose, termasuk juga yang ada di Vancouver ya. Welcome home. Saya rasa gak ada jarak dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada, asal hati kita ini tertuju kepada Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan juga ada di tengah-tengah setiap Anda. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu sekali untuk di tahun 2024 ini, kita ini makin hari, makin tahun, makin Yesus yang bertambah dalam hidup kita. Makin kehendak Tuhan yang jadi nyata dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kok ada yang gak setuju ya kayaknya ya? Yang setuju katakan amin. Oke. Nah, thank you, senang juga kalau hari ini karena kehendak Tuhan, karena kemurahan Tuhan juga, karena kasih karunia, kami sekeluarga boleh berada di sini untuk bersama-sama dengan setiap Anda. Hari ini bisa menyampaikan pesan firman Tuhan, kemudian juga bisa bersama-sama dengan setiap Anda, supaya untuk melayani juga setiap kita, memastikan setiap kita bisa bertumbuh bersama dalam kehendak rencana Tuhan. Karena bukankah kerinduan kita bahwa Los Angeles ini bukan hanya dikenal sebagai kota yang seperti yang dunia ketahui, tapi kita juga berdoa bahwa suatu hari Los Angeles juga akan dikenal sebagai kota yang mengalami kebangunan rohani. Yang setuju katakan amin. Come on, berapa banyak yang haus dan lapar akan hal itu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ya, sungguh saya rindu suatu hari Los Angeles akan dikenal sebagai kota tempat di mana kebangunan rohani terjadi lagi di tempat ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. So, this is the year of great shifts and miracles. Pastor Philip tadi sampaikan di video tadi yang kita sempat lihat di awal, berarti ini adalah tahun mujizat dengan ada 1-2 hal yang harus digeser dulu dalam hidup kita. Ada hal-hal tertentu yang harus digeser di hidup kita supaya betul-betul kita mengalami semua mujizat yang Tuhan itu sudah siapkan bagi setiap kita. Nah, sepanjang bulan Januari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita ini menggeser pikiran kita. Bagaimana kita itu shifting our minds untuk gak lagi berfokus kepada dunia, tapi fokusnya sama kerajaan surga. Karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita itu bisa memenangkan pikiran kita. Karena pikiran kita ini medan pertempuran. Ada banyak hal terjadi di dalam pikiran kita. Rasul Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 2 demikian. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus ajarkan kalau kita ini mau memahami kehendak Bapa, mau memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna, dimulai dari pikiran. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, di pikiran ini kadang-kadang muncul juga sih keinginan daging. Bisa terpikir sesuatu. Karena pingin sesuatu, akhirnya kita mengambil keputusan sesuatu. Kadang-kadang musuh si jahat juga bisa taruh pikiran-pikiran dalam pikiran kita. Karena itu Rasul Paulus ingatkan untuk kita ini baharui pikiran kita senantiasa. Untuk kita itu shifting our minds. Untuk kita itu geser pikiran kita. Supaya pikiran kita itu bisa membedakan yang mana kehendak Bapa, yang mana yang bukan. Mana yang datang dari dunia, mana yang datang dari Tuhan. Mana yang datang dari si jahat, mana yang merupakan kehendak Bapa. Dimulainya dari pikiran. Pikiran kita baik, itu kita baik. Pikiran kita jahat, maka keputusan, perbuatan, perkataan kita pun jahat. Dan apa yang kita tuai mengikutinya. Yang setuju katakan amin. Karena itu ayo kita belajar untuk bisa memenangkan peperangan dalam pikiran ini. Karena ternyata dalam pikiran ini terjadi pertempuran yang luar biasa. Karena itu kita harus tahu bagaimana memenangkannya. Ya, dan di ibadah ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih sebetulnya cara kerjanya. Dan dari situ kita akan belajar bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran di pikiran kita. Mau belajar semuanya? Amin ya. Kejadian 3 ayat yang pertama, kita buka sama-sama. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Perhatikan ayat yang pertama. Dikatakan di sana, adapun ular ialah yang paling cerdik. Katakan sama-sama paling cerdik. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Perhatikan ini, ular katanya paling cerdik. Karena itu, saya percaya kita semua tahu bahwa ular ini melambangkan iblis si jahat. Karena itu dikatakan di sini paling cerdik. Bukan berarti kita itu jadi orang yang merasa sok kuat kemudian kita bisa meremehkan tipu dayanya. Karena iblis ini rekam jejak karirnya untuk menipu manusia sudah terjadi selama ribuan tahun. Oke, dan hasilnya semua manusia jatuh dalam dosa kalau bukan karena kasih karunia Allah. Karena itu kita mesti berhati-hati tapi juga gak usah khawatir. Katakan sama kanan kiri, hati-hati tapi gak usah khawatir. Ya, hati-hati tapi gak usah khawatir. Jangan ada di antara kita yang merasa sok kuat atau sok bisa. Tapi kita mesti andalkan Tuhan, itu kuncinya. Yang setuju katakan amin. Andalkan Tuhan. Karena memang betul-betul dikatakan, tapi ini ada hal yang menarik ya. Dia dikatakan paling cerdik, tapi perhatikan pertanyaannya.
Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, kita sama-sama tahu bahwa ketika Tuhan berfirman kepada manusia, Tuhan berkata, semua buah boleh kamu makan. Kecuali 2. Iblis berkata, semua gak boleh dimakan, bukan? Padahal katanya dia paling cerdik. Agak aneh ya. Coba tanya sama kanan kiri, aneh gak? Aneh gak? Katanya cerdik, tapi kok pertanyaannya begini? Karena sebetulnya, perhatikan ini. Walaupun pikiran ini medan pertempuran, tapi target sebenarnya adalah hati kita. Disinilah masalahnya. Memenangkan pikiran, gak bisa modal kita ini adu cerdik dengan ular. Memenangkan pikiran gak bisa dikatakan kita mesti belajar banyak, kita mesti punya pengalaman banyak, kita mesti tahu banyak. Memenangkan pikiran yang ada di kepala kita ini gak bisa modal cuman tajam-tajaman di sini, kuat-kuatan di sini, hebat-hebatan di sini. Tapi kuncinya adalah di hati. Katakan sama-sama, di hati. Karena itu Raja Salomo sebagai orang yang paling berhikmat di muka bumi, yang kepadanya dikatakan sebelum dan sesudah dia tidak ada lagi orang yang hikmatnya, salah satunya dikatakan tidak sepanjang zaman tidak akan ada lagi yang bisa melampauinya. Perhatikan apa yang Salomo tulis di Amsal 23 ayat 7a. Dalam versi King James dikatakan demikian. For as he think in his heart, so is he. Salomo nggak menuliskannya for as he think in his mind, so is he. But for as he think in his heart, so is he. Seharusnya think itu in our mind. Setuju Bapak Ibu Saudara? Salomo enggak. Salomo berkata dia tahu dengan jelas. He think in his heart, so is he. Karena itu kalau kita perhatikan beberapa keputusan Salomo yang kita kagum hikmatnya, perhatikan ini. Masih ingat enggak cerita ketika Salomo itu suatu hari didatengin sama 2 wanita, yang satu berkata anak yang kugendong sekarang adalah anakku. Sementara wanita yang satu berkata, enggak, anak yang dia gendong itu anakku. Ingat itu? Ketika itu terjadi, semua orang bingung. Semua pemimpin yang ada di level-level bawahnya semua bingung karena itu mereka lempar kasus ini ke atas, kasih ke Salomo. Nah Salomo dia tahu for as he think in his heart, so is he. Karena itu Salomo langsung tahu, walaupun di pikiran ini bisa membingungkan, kuncinya targetnya adalah di hati. Karena itu Salomo langsung pakai solusi targetnya di hati. Dia berkata begini, belah aja tuh bayi jadi 2, masing-masing dapat setengah dari bayinya. Langsung mama yang asli gak tega. Gak tega itu di mana? Di hati atau di sini? Hati. Gak tega itu di hati. Nah, karena itu ini yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara. Gak heran juga Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati kita baik, pikiran kita baik, maka perkataan perbuatan kita baik pasti menghasilkan hal-hal yang baik di hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah karena itu iblis berkata demikian. Bukankah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah perhatikan jawaban Hawa. Dari sini kita tahu betul-betul yang iblis targetkan. Pertanyaan ini bukan pertanyaan di sini. Pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk dijawab lewat ini, tapi pertanyaan ini dijawab lewat hatinya Hawa. Perhatikan jawaban Hawa. Anda masih bersama saya? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba. Katakan sama-sama ataupun raba. Nanti kamu mati.
Tuhan nggak pernah ngomong sama sekali tentang meraba buah itu. Tuhan cuma ngomong 2 buah ini jangan kamu makan. Kenapa Hawa bilang raba? Saya percaya ada hari-hari tertentu ketika sambil Hawa makan buah tertentu atau kadang-kadang Hawa lagi pingin buah tertentu, dalam perjalanan dia lewat pohon yang berbuah 2 buah terlarang itu. Ketika jalan itu dia lihat, menarik ya. Hatinya mulai timbul sesuatu. Kayak mulai ada pertanyaan, kenapa ya kok gak boleh ya? Ini loh, akar masalahnya Bapak Ibu Saudara. Akar masalah hati yang pertama yang harus kita jaga hati-hati adalah rasa tidak puas. Kenapa yang satu ini gak boleh dipasang? Satu gak boleh dipasang, gak dimakan. Kenapa yang satu buah ini gak boleh dimakan? Wong yang lain lo boleh, kenapa yang satu ini gak boleh? Atau aku coba raba deh, menarik gak ya? Atau aku coba raba deh, boleh gak ya? Atau aku coba raba deh, kalau aku raba kira-kira ada kilat dari langit gak yang nyambar aku? Kalau aku raba buah ini tiba-tiba aku keracunan gak ya? Tapi enggak, aku takut. Tahu enggak, ketika Hawa mulai berpikir atau aku raba aja ya. Nah, disinilah terjadi pikiran, aku raba ya boleh enggak ya? Disinilah terjadi pertempuran. Medan pertempuran, tapi targetnya adalah, sumbernya adalah karena Hawa merasa enggak puas. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan rasa enggak puas di hidup kita. Ketika hati kita ini merasa nggak puas, pikiran kita akan punya kecenderungan. Katakan sama-sama kecenderungan. Pikiran kita akan cenderung untuk gimana caranya mendapatkan lebih. Nggak ngerti gimana caranya, bila perlu menghalalkan cara-cara tertentu, bila perlu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan lebih. Karena ada rasa gak puas, tiba-tiba muncul dari sana juga anak-anak keturunannya berupa apa? Merasa layak dan merasa lebih berhak. Merasa lebih bisa, merasa lebih mampu, muncul kesombongan di sana. Akarnya satu, rasa gak puas. Ada yang gak puas dengan situasi dan kondisi hidupnya. Perhatikan gak ada orang yang punya rasa gak puas dengan situasi dan kondisi hidupnya, dia akan pikirkan dan pikirannya, cara dia mengambil keputusan, cuman akan gimana memikirkan supaya dia keluar dari situasi dan kondisi yang ada. Supaya situasi dan kondisinya jadi lebih baik. Ya Pak ya? That's it. Problemnya adalah kadang-kadang gak puasnya itu bisa sama pasangan. Atau gak puasnya sama orang tua. Atau enggak puasnya sama anak, partner, teman satu CG, teman satu pelayanan, teman satu kantor. Gak seolah-olah aku gak layak diperlakukan seperti ini. Aku harusnya dapat lebih perhatian. Aku harusnya berhak untuk dapat lebih. I deserve more. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Rasa nggak puas itu bukan karena apa yang kita punya atau apa yang orang lain beri itu kurang. Bukan. Rasa nggak puas itu sumbernya karena memang daging manusia tidak mudah dipuaskan. Mazmur 78 ayat 25. Mazmur 78 ayat 25. Ini peristiwa terjadi ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, kemudian mereka dapat mana setiap hari. Ya, mereka dapat mana setiap hari. Perhatikan di situ, setiap orang telah makan roti malaikat. Perhatikan ini, roti yang dikasih mana itu ternyata rotinya malaikat, bukan rotinya manusia.
Ini grade-nya sudah di atas roti terbaik buatan manusia. Ini rotinya malaikat. Siapa di sini yang suka makan roti, lambaikan tangannya. Roti yang paling enak roti apa di sini? Nggak boleh nyebut merek ya katanya ya. Oke, nggak boleh nyebut merek. Masing-masing tahu ya, ini rotinya malaikat. Berarti ini lebih enak daripada roti atau apapun itu. Oke, lebih enak nih. Ini roti malaikat, tapi tetap nggak puas loh. Udah dikasih rotinya malaikat, kasih nggak puas. Kemudian ingat nggak mereka minta apa? Karena mereka bosan makan mana tiap hari. Karena protes sama Musa, Musa, kamu kok tega tarik kita keluar dari perbudakan di Mesir. Padahal di sana ada daging, ada bawang bombay, ada bawang bawangan. Sekarang kita cuma makan roti, ini bosan. Udah kasih roti malaikat, kurang. Ya udah minta apa? Daging. Tahu nggak Tuhan kasih daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Itu Tuhan kirimkan stok daging untuk 1 bulan. Banyak nggak stok daging 1 bulan? Untuk 2 juta jiwa loh itu. Tuhan kirimkan at once. Tuhan nggak kirimkan hari demi hari tapi at once. Sekaligus. Wuk. Itu bukan hanya cukup tapi itu limpah. Katakan sama-sama limpah. Stok 1 bulan dimakan sehari itu limpah apa enggak? Limpah. Stok 1 bulan Tuhan kirimkan dalam waktu sehari. Perhatikan ini, karena itu di ayat 25 dikatakan setiap orang telah makan roti malaikat yang mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Limpah loh ini. Ya, ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya. Katakan sama-sama hujan daging. Semua yang karnivora berkata wow. Karnivora. Enggak lah ya, kita ini pemakan apa saja ya. Tapi siapa yang ini bagi orang yang suka daging ini kayak wah kayak udah lagi di surga kayaknya ya. Dan ia menjatuhkannya ke tengah-tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Yang memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Katakan sama-sama sangat kenyang. Apa yang mereka inginkan. Puas. Pernyataannya. Ayat 30. Baca sama-sama. Mereka belum merasa puas. Belum merasa puas. Sedang makanan masih ada di mulut mereka, maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Naik ke atas ke ayat 18. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Tahu nggak? Rasa nggak puas itu pencobaan. Bedanya bukan kita yang dicobai, tapi kita mencobai Allah. Serem nggak? Siapa yang percaya Allah kita adalah Allah yang menyediakan? Lambaikan tangan. Dan ketika dia menyediakan, dia pasti menyediakannya berlimpah-limpah. Kalau mungkin masih ada 1-2 hal yang mungkin kurang dalam hidup kita. Mungkinkah itu karena kapasitas hati kita? Atau mungkin kita memandang dari sisi yang salah? Mungkinkah selama ini kita seperti sedang memegang donat? Walaupun itu donat paling enak di LA. Donat paling enak di LA apa namanya? Nggak boleh sebut merek lagi ya. Bayangkan donat paling enak di LA. Tahu nggak itu donat kalau dimakan enak banget. Tapi tahu nggak kalau kita fokus lihat lubangnya, kita nggak akan pernah puas, ya Pak ya. Karena itu hari-hari ini hati-hati dengan apa atau siapa yang kita merasa nggak puas di situ. Karena itu akan jadi celah di mana pikiran kita akan dimenangkan oleh si jahat atau si daging, bukan oleh Tuhan. Geser Bapak Ibu Saudara. Geser posisi hati kita. Tuhan itu selalu memberikan dalam hidup kita itu sesuai dengan kapasitas hati kita.
sesuai dengan sikap hati kita. Karena Tuhan gak ingin memberikan segala sesuatu yang akhirnya sebetulnya berkat malah jadi kutuk. Karena itu ketika Tuhan memberikan talenta, masih ingat? Hamba keluar, tuannya hamba keluar. Tuan keluar negeri, titipkan kepada 3 hamba, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Dikatakan apa? Sesuai kesanggupan mereka. Hati-hati dengan ketidakpuasan. Katakan sama kanan kiri, hati-hati ya. Dengan kasih ya. Dengan kasih. Ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Katakan sama-sama menarik hati. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ini masalah hati yang kedua. Kalau yang pertama adalah rasa gak puas. Yang kedua, tertarik atau penasaran dengan segala sesuatu yang bukan datang dari Tuhan. Iblis propose kepada Hawa. Sama seperti seorang marketing, seorang sales yang sedang propose barang jualannya, produk jualannya. Wah, sudah macam-macam yang dia tawarkan, macam-macam yang dia promosikan. Iblis promote di pikirannya Hawa. Problemnya adalah sampai di pikiran selama ya namanya orang kalau promote something pasti cerita semua benefit yang ada. Ada pasal kecil terselip di bawah biasanya gak dibacakan. Ya Pak ya Bapak Ibu Saudara. Nah demikian juga apa yang iblis lakukan. Dia promote ke Hawa, problemnya adalah Hawa mulai tertarik dengan apa yang iblis tawarkan. Sekali lagi, masalahnya bukan karena Hawa lihat itu menguntungkan, tapi karena Hawa melihat itu tertarik di hatinya. Sekali lagi masalahnya di hati. Katakan sama-sama di hati. That's it. Hari ini kita tertarik dengan segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Tuhan atau menyenangkan daging kita. Hari ini kita lebih tertarik dengan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan atau kita lebih tertarik dengan segala sesuatu yang buat daging kita nyaman. Hari ini kita lebih asik dengan nonton drakor kita atau kita masuk kamar untuk berdoa dan membaca firman. Apa yang hari-hari ini lebih menarik hati kita dibanding Tuhan? Apakah kehendak kita, apakah mimpi kita, bayangan kita, visi kita lebih menarik daripada kehendak Tuhan, visi Tuhan dan panggilannya di hidup kita? Mana yang lebih menarik di hati kita? Kesanalah keputusan-keputusan kita akan bergeser. Gak heran Bapak Ibu Saudara ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang kita berpikir kok bisa ya orang yang kita pikir menurut kita ya orang ini harusnya smarter than that. Kok bisa mengambil keputusan segitunya? Harusnya orang ini bisa lebih bijaksana lah mengambil keputusan daripada mengambil keputusan yang terburu-buru atau tergesa-gesa seperti itu. Karena seringkali masalahnya bukan di sini, tapi di sini. Begitu hatinya sudah tertarik, ini hilang. Anak muda, udah dari kecil, pendeta sudah ngomong, papa mama udah ngomong, semua keluarga udah ngomong, grandpa grandma juga udah ngomong, cari jodoh yang bener ya. Nah ini dia, seringkali dunia taruh di pikiran. Dia memang gak bener, tapi baik. Nah itu dia. Inilah peperangannya. Seringkali benar di-equalkan dengan baik. Perhatikan ini. Baik. Perempuan itu melihat
buah pohon itu baik untuk dimakan. Baik belum tentu benar. Yang setuju katakan amin. Kejar kebenaran. Ini memang bukan bukan anak Tuhan sih, nggak seiman, nggak sepadan, nggak seimbang. Tapi orangnya baik. Terus gimana? In the name of love, tabrak. We all should know, above in the name of love is in the name of the Lord. Di atas in the name of love, in the name of the Lord. Karena itu ada banyak orang masuk dalam berbagai-bagai pencobaan dalam masalah hubungan. Bagi yang masih dating dan yang lain sebagainya. Yang satu minggu ke gereja, yang satu Sabtunya dugem, clubbing, party. Loh, di party itu enggak apa-apa kok, dia minum enggak sampai mabuk. Dia enggak pakai obat, teman-temannya juga orangnya baik semua. Percaya Bapak Ibu Saudara, kalau udah separuh kaki nyemplung ke jurang, sebentar lagi semuanya akan kecemplung ke sana. Dimulai dari apa? Tertarik. Berapa banyak orang kejebak di dalam, saya nggak tahu kalau di sini ya, kalau di Indonesia ada yang namanya investasi bodong. Do you know investasi bodong? Ada orang tertentu itu yang saya lihat ini pengusaha yang ini di Indonesia ya, bukan di LA ya. Di Indonesia itu ada beberapa pengusaha sukses, berhasil, pinter banget orangnya, visioner. Tapi dia cerita sama saya gitu, kita ngobrol-ngobrol, iya loh ini tuh kita itu ya kena loh yang sama yang ini. Tapi puji Tuhan kali ini enggak banyak, kali ini Bapak Ibu Saudara. Loh saya tanya, loh kok kali ini? Sebelumnya, ya sebelumnya pernah kena juga sih, itu lebih banyak. Oh ya sebelumnya itu lebih banyak lagi. Sebelumnya itu lebih banyak lagi gitu. Terus istrinya nyaut, oh sebelumnya itu lebih banyak lagi. Saya ngomong sama dia, ketipu kok jadi karir. Anda paham? Harusnya dia maafkan kata-kata saya, seharusnya mungkin dia nggak sebodoh itu. Problemnya adalah hatinya tertarik dengan profit yang ditawarkan. Problemnya hati udah tertarik duluan dengan keuntungan benefit yang ada. Lupa, pay later nggak apa-apa. Nanti kalau kurang nggak apa-apa sih, ada pinjol. Do you know pinjol? Pinjaman online. Saya nggak tahu di sini ada juga nggak ya pinjol gitu. Ada ya? Oke, wow. Dimulai dengan satu hal ini loh. Karena itu hati-hati dengan hati ini, apa yang kepada apa dan siapa kita tertarik. Gimana kita tertarik dengan hal yang rohani, gimana kita ini mau bertumbuh dalam kerohanian, tapi kalau hati kita nggak tertarik dengan hal rohani. Tumbuhkan ketertarikan, katakan sama-sama tumbuhkan. Justru ini waktunya, shift your desire. Shift your appetite. Geser appetite-nya. Bisa nggak? Bisa. Saya dulu orang yang nggak suka makan sayur, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini, nanti Anda bisa tanya sama istri saya. Saya termasuk orang yang suka sayur, betul ya? Ya. Shift my appetite. This is the year of great shift. This is the time. Shift everything. Yang mengarahkan kita kepada dunia. To the Lord. Geser. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada amin di tempat ini? Are we fine? Amin. Berapa banyak yang diberkati dengan pengajaran ini? Kasih tepuk tangan yang luar biasa dulu buat Tuhan gitu. Amin. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Dan perhatikan ini. Maka terbukalah mata mereka, ayat 7 ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Perhatikan ini.
Em, Terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Agak lucu menurut saya, karena sebetulnya dari dulu ya mereka telanjang. Tapi kenapa mereka baru sadar kalau ternyata mereka telanjang? Ini Bapak Ibu Saudara, nature-nya daging. Ketika kita pikiran ini gagal untuk menang, dimulai dari gagal memenangkan hati, langsung pikiran kita tertuju kepada kelemahan dan kekurangan diri kita sendiri. Berapa banyak orang yang gak bisa melihat potensi dirinya, tapi lebih bisa melihat kekurangan dirinya. Berapa banyak orang lebih khawatir sebelum memulai segala sesuatu karena memikirkan kelemahannya, dibandingkan dengan 1-2 talenta yang sebetulnya Tuhan sudah taruh di hidupnya. Berapa banyak orang yang ketika mau mengembangkan potensinya, mau mengembangkan usahanya, mau mengembangkan karirnya, mau mengembangkan segala sesuatu dalam hidupnya, lebih memikirkan tentang kelemahan dan kekurangannya, sehingga gak berani untuk mencoba, gak berani untuk melangkah, kurang tekun untuk terus langsung berjalan. Baru langkah pertama, langkah kedua stumble, kemudian give up. Baru langkah pertama, langkah kedua kebentur tembok, kemudian kita give up. Saya diberkati sekali sama prinsip daripada Pastor Sam dan Pastor Lani ketika mereka berkata, tidak ada kota yang temboknya tidak bisa ditembus. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Karena itu ingat ini Bapak Ibu Saudara, ini bukan peperangan kita, tapi Tuhan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Libatkan Tuhan. Jaga hati kita, libatkan Tuhan, supaya benar-benar hidup kita ini selalu ada dalam rencananya. Amin Bapak Ibu Saudara. 3 hal. Bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran kita. Ya, pertempuran di medan pikiran maksudnya. 3 hal. 1, yang pertama, menang dulu di hati. Menangkan dulu hati kita Bapak Ibu Saudara. Kenali dulu hati kita. Belajar untuk ketika masuk dalam hadirat Tuhan itu terbuka dan jujur dengan kondisi hati kita. Belajar untuk dalam hadirat Tuhan itu kita gak menutupi hati kita dan gak bedakin hati kita. Ada beberapa orang itu ketika masuk dalam hadirat Tuhan itu pingin looks good before the Lord. Gak usah Bapak Ibu Saudara, ketika masuk dalam hadirat Tuhan itu apa adanya aja. Karena Tuhan melihat sedalamnya hati kita. Yang setuju katakan amin. Dan tidak ada satupun yang menghalangi kita dari kasihnya. Gak ada satupun perbuatan baik yang membuat kita itu makin dicintai atau membuat perbuatan buruk yang membuat kita itu makin dibenci. Jesus loves us, titik. Karena itu apa adanya lah di hadapan Tuhan. Belajar untuk jujur dengan kondisi hati kita. Jangan berkata, no, aku orang Kristen gak boleh kepahitan. Tapi, jangan berkata, no, aku orang Kristen, aku harus happy, aku harus mencintai pasanganku. Padahal hati ini lagi merasa gak puas. Karena aku kok diperlakukan seperti ini. No. Menang dulu di hati. Masuklah dalam hadirat Tuhan, bereskan. Karena sampai di sini, Tuhan menyertai. Demikian juga sampai di situ, hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Yang setuju katakan amin. Tahu nggak ada titik-titik tertentu, ada tempat-tempat tertentu di mana itu hanya antara kita sama Tuhan. Kapan itu? Kalau masalah hati. Saya berdoa nanti sebentar, setelah kita selesaikan poin 2 dan 3, kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan ya. Dan ketika kita masuk sama-sama dalam hadirat Tuhan, pribadi lepas pribadi, lupakan dulu siapa yang ada di kanan kiri. Kalau ada 2 akar ini, rasa gak puas sama rasa tertarik dengan hal yang bukan datang dari Tuhan, bereskan. Menang dulu di hati. Katakan sama-sama, menang dulu di hati. That's it. Sampai kita menang di hati, kita gak menang di sini. Amin. Yang kedua, perhatikan ini, yang menarik belum tentu baik. Ya,
Yang menarik belum tentu baik. Timbang, pikirkan, apakah ini memuaskan daging atau menyenangkan hati Tuhan. Jadi pertimbangan kita selalu itu. Ketika sedang ada sesuatu yang menarik hati kita, timbang dulu. Ini memuaskan daging atau menyenangkan hati Tuhan? Pilih yang mana? Simple kok, karena itu belajar untuk jujur dengan hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga. Bersyukur dan bersukacitalah walaupun. Katakan sama-sama walaupun. Seringkali kita ini bersukacita dan bersyukur karena. Aku bersyukur karena hidupku sempurna. Aku bersukacita karena gak ada yang kurang di hidupku. Everything is fine with me. Everything is good in my life. That's why I rejoice and give thanks to the Lord. Gak gitu. Bersyukurlah even if. Bersyukurlah walaupun. Bersukacitalah walaupun. Habakuk berkata, walaupun pohon-pohonan tidak berbunga, kebun tidak menghasilkan, ternak semua lepas dari kandang, tapi aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Orang yang bisa bersukacita dan bersyukur walaupun, disitulah terletak kuasa. Rasul Paulus suatu hari bersama dengan Silas karena preaching the gospel, mereka ditangkap sama pasukan Romawi, disiksa, dianiaya, terus kemudian dipasung di penjara paling bawah. Semalam-malaman itu sakit sekali karena pasung itu posisinya tulang punggung itu di stretch, betul-betul di stretch sampai betul-betul longgar gitu ya, dan diikat sehingga gak bisa gerak kemana-mana. Itu sakitnya luar biasa. Apalagi itu penjara lembab, lapar, haus, kedinginan, dan habis digebukin seharian. Itu menderita sekali dan sungguh mereka gak punya alasan untuk bersyukur. Harusnya mereka punya alasan untuk kecewa. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah membeli untuk Tuhan. Aku sudah berkhotbah, mengabarkan Injil. Katanya, aku ini nginjak kalajengking, nginjak ular aja nggak digigit, kena racun nggak mati. Kenapa sekarang aku di sini setengah mati? Paulus dan Silas punya beribu alasan untuk dia tidak bersyukur. Tapi malam hari itu, mereka memilih untuk bernyanyi. Mereka memilih untuk menyembah Tuhan. Dan ketika mereka menyanyi nyembah Tuhan itulah gempa bumi terjadi, sendi penjara longgar, akhirnya belenggu, copot, pintu penjara lepas. Disitulah mujizat terjadi. Mereka bersukacita dan bersyukur walaupun. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ini ayat paling pendek menurut saya. Bersukacitalah senantiasa, titik. Nggak pakai koma. Bersukacitalah senantiasa. Katakan sama kanan kiri, bersukacitalah senantiasa. Titik, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, bersukacitalah senantiasa. Coba lihat kanan kiri sambil senyum bahagia. Bersukacitalah senantiasa. Lompat ayat dengan 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan sama-sama dalam segala hal. That's it. Bersyukurlah walaupun dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Musik penyembah bisa naik ke atas, bantu saya PAW. Ketika kita bersyukur dan bersukacita, ini akan mengobati dua masalah hati tadi. Yang pertama, rasa gak puas. Ketika bersukacita dan bersyukur, hati kita akan bergeser. Dari hal yang kita gak puasin, tiba-tiba hati akan bergeser kepada hal-hal yang
kita bersyukur masih ada di hidup kita. Ketika kita bersuka cita dan bersyukur, lihat ya, hati kita langsung akan jadi lebih cheer up, lebih tertarik dengan segala hal yang luar biasa. Perhatikan ketika kita bersyukur. Saya diberkati sekali ketika kemarin sempat bareng-bareng sama Fong di mobil. Kemudian Fong cerita, is it okay if I tell them the story about your experience in Mexico? Oke. Kemarin waktu kita naik mobil sama-sama sama Fong, kemudian Fong cerita tentang, sebetulnya ini field tripnya Alexis sih. Kemudian Fong ikut dan dia ngalamin semua yang ada di Meksiko itu. Salah satu daerah tempat terpencil, nggak ada aspal Bapak Ibu Saudara. Masih lumpur semua jalannya. Hujan pula, naik turun gunung. Di sana mereka nggak punya rumah. Air bersih nggak ada. Dan anak-anak mereka di usia 15 tahun. Untuk sekolah, mereka harus jalan kaki 1,5 jam. Dan untuk bisa sekolah, setelah jalan 1,5 jam bersekolah, mereka harus kerja di restoran untuk biayai sekolahnya. Beberapa mereka sumbang kasih buku, dan betapa mereka bersyukur bisa punya buku, alat tulis, even shoes, bahkan sepatu. Betapa mereka bersyukur. You know what? Ada banyak hal dalam hidup kita yang saat ini mungkin kita anggap remeh. It's somebody else treasure. Dan sometimes kita ini jadi gak bersyukur karena itu. Kenapa? Karena kita terus lihat lubangnya donat. Kurang. Aku kurang ini, kamu kurang giniin aku. Kamu kok begituin aku. Katanya Kristen, katanya pemimpin, katanya pelayan Tuhan. Kok kamu gituin aku? Mau gak hari ini? Kita sama-sama belajar bersyukur. Untuk situasi dan kondisi hidup kita, gak sempurna sih, masih ada lubangnya. Tapi minimal hari ini tubuh kita sehat. Minimal kita bisa datang ke sini, rasakan hadirat Tuhan. Ketemu dengan saudara seiman. Minimal kita masih bisa melayani Tuhan. Tuhan masih pelihara, kasih kita kesehatan. Tapi tahu nggak, minimalnya minimal, UMR-nya lah. What is UMR? Ya hal yang paling minim lah standar. Ini bukan standar yang gimana sih, tapi ini standar yang mulia. Minimal. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Maukah kita sama-sama hari ini bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan? Yang mau lambaikan tangannya. Yang mau kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sama-sama bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang
Setelah mereka makan buah itu, mereka jadi sadar kalau mereka telanjang. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin apa yang kita lihat kelemahan dan kekurangan. Gak ada seorang pun manusia yang sempurna. Dunia ini memang bukan tempat sempurna. Yang sempurna itu nanti di surga. Karena Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Until then, belajarlah untuk mengucap syukur. Until then, belajarlah untuk menerima segala sesuatu yang baik. Walaupun gak semuanya sempurna, tapi belajarlah bersuka cita karenanya. Kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa gak puas. Mungkin dulu dengan orang tertentu. Atau itu mungkin dengan situasi dan kondisi tertentu. Maukah hari ini kita dengan terbuka rendah hati di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, I'm sorry. Ampuni aku Tuhan. Karena tadi katanya di Mazmur itu, ketika ada rasa gak puas, kita sedang mencobai Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu memberikan kepada kita dengan segala kelimpahannya. Belajar selalu bersyukur. Mari kita ambil waktu sebentar untuk kita pribadi lepas pribadi. Ayo kita berbahasa roh bersama-sama. Kita selesaikan apa yang ada di hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan roh membantu kita dengan segala kelemahan yang ada. Untuk berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan. Shikirana mana pada kada nama. Oh mana ya lama ya lama dia baik. Oh Yesus baik, Yesus baik. Hanya Dia yang layak. Terima pujian, terima sembah, terima ucapan syukur kami. Oh hanya Yesus Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk bagian yang terbaik buat kami. Untuk saat ini dan di surga nanti. Olah mana kana nama layaya. Terima kasih untuk semua janji-Mu yang pasti akan digenapi dalam hidup kami. Kalaupun mungkin masih ada satu dua hal yang mungkin belum digenapi, kami tahu the time will come. Kami tahu akan tiba masanya. Kami akan mengalami setiap daripada penggenapan janji itu dalam hidupan kami. Kiralabalaya, shiralabalabalabalabala. Until then, sampai dengan saat itu, kami akan terus bersyukur. Kami akan terus bersukacita. Kami akan terus menikmati semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Nama-Naya, Nama-Naya, Lama-Laya, Lama-Laya, La-la-la-la-la. Oh, Nama-Naya, Bukankah Yesus adalah pribadi yang sempurna? He is the darling of heaven. Tapi Dia memilih turun ke dunia yang tidak sempurna ini untuk memberitahukan kepada kita satu hal yang seharusnya dengan satu hal ini saja cukup buat kita. That He loved us so much. That He loved us so much. So much.
So he gave his life for each one of us. Bukankah satu itu aja cukup? Kalau mungkin masih ada satu dua hal, pandang Kristus. Christ is enough, isn't he? Christ should be enough. Christ should be. Karena itu malam hari itu, mari kita sama-sama siapkan perjamuan kudus kita. Karena itu malam hari itu, Yesus kumpul makan malam Paskah bersama dengan 12 muridnya. Dia ambil roti, dia pecah-pecahkan dan bagikan pada 12 muridnya sambil berkata, ini adalah tubuhku dan dipecah-pecahkan bagimu, untuk ingatkan kepada setiap kita, jangan ikuti daging. Tubuh memang harus dipecahkan supaya Yesus yang makin bertambah, daging kita harus makin berkurang. Maukah setiap kita hari ini, udahlah, gak usah pikirkan daging gak akan pernah merasa puas. Daging akan selalu penasaran. Daging akan tertarik dengan segala sesuatu yang sesuai sama selera kedagingan. Tapi maukah hari ini kita memilih Yesus dan kebenarannya atas hidup kita? Bukankah roti yang kita angkat adalah roti biasa? Tapi karena iman kita pada Yesus Kristus, dengan penuh dengan ucapan syukur, ketika kita makan roti ini, melambangkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Buat setiap kita yang percaya, makan sama-sama roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Lalu itu sambil anggur, bagikan pada 12 muridnya sambil berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Sebuah darah yang menjadi lambang penebusan dosa dan perjanjian baru. Bukan karena kita layak, tapi karena kita dilayakkan. Karena itu jangan jalani hidup ini tanpa Tuhan. Jangan menangkan pikiran tanpa Tuhan. Kita butuh kasih karunia-Nya. Kita butuh kekuatannya. Andalkan Tuhan senantiasa. Libatkan Tuhan senantiasa. Karena kasih karunia-Nya lah kita dilayakkan, kita dimampukan, dan hanya bersama dengan Dia kita menjadi lebih daripada pemenang. Darah ini juga melambangkan pengampunan. Belajar untuk mengampuni. Sudahlah. Memang hanya Yesus yang bisa memuaskan jiwa kita. Bukan seseorang, bukan sesuatu, bukan situasi atau kondisi tertentu. Hanya Yesus. Bukankah anggur yang kita angkat anggur biasa? Tapi karena iman kita pada Yesus Kristus, kita percaya pada saat kita minum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Kristus. Setiap kita yang percaya, mari kita minum sama-sama anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for
turning back, no turning back. No turning back, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Sekali lagi, no turning back. Paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami gak mau noleh kembali ke belakang. It's over, it's all over. Kami mau mulai hari ini, kami mau menang dengan pikiran kami. Kami gak mau lagi gak puas dengan masa lalu. Udah, selesai, tutup buku. Kami akan fokus jalan ke depan. Kami rindu untuk melihat suatu hari. Kami rindu untuk melihat Tuhan, kebangunan rohani yang besar terjadi atas kota ini. Dimulai dari gereja ini, dimulai dari setiap kami yang berkumpul bersama-sama, tempat ini gak ada satupun yang terkecuali. Tuhan, kami mau jadi revivalismu. Kami mau Tuhan jadi orang yang membawa api kebangunan rohani. Dimulai dari kami. Revival begins with me. Ini kami Tuhan, no turning back. Sekali kami ada di kota ini, kami akan mengusahakan kesejahteraannya. Kami akan terus Tuhan bersama-sama denganmu berjalan. Sampai melihat kebangunan rohani yang besar terjadi di tengah-tengah kami. Demikian juga yang ada di San Jose, demikian juga yang ada di Vancouver. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pakai setiap mereka yang ada di sana. Make us a revivalist. Buat kami jadi orang-orang yang bawa api kebangunan rohani yang besar. Kami rindu Tuhan, sekali lagi. Biarlah sekali lagi ya Tuhan, kebangunan rohani yang besar terjadi atas Amerika dan Kanada. Terima kasih Tuhan, ini kami pakai setiap kami. Terima kasih untuk kami kesempatan boleh bersekutu bersama-sama. Terima kasih juga kesempatan untuk kami boleh menyembah. Terima kasih untuk kesempatan kami juga boleh memberikan persembahan. Terima kasih untuk semua keuangan yang telah kau percayakan dalam hidup kami. Karena itu kami rindu untuk menyembah-Mu dengan segala apa yang ada dalam hidup kami. Biarlah persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu. Dan pakai persembahan ini untuk menjadi benih supaya lebih banyak lagi gereja dibangun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu menyertai kami senantiasa. Thank you Jesus. Katakan sama-sama, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau tinggalkan tempat ini, tutup bungkus setiap kami dengan darah Yesus yang kudus. Dan kami sampai tempat kami masing-masing dengan selamat tanpa kurangan sesuatu apapun. Kasih karunia anugerah Tuhan menyertai senantiasa. Baik dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, pelayanan, studi, kau beserta buat semuanya berhasil. Sidang coba dari kasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang selalu menuntun, menyertai, dan membimbing setiap langkah hidup kita. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Allah yang akan selalu menuntun kita di jalan-jalannya, yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan, dan kemuliaan demi kemuliaan dalam setiap aspek hidup kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Thank you everyone for joining us for service. But we have something special the congregation prepared. If Pastor Tono and Jihani and the family could just come up to the stage real quick. Even the girls, yes, the shy. Please come up real quick. So this is something we prepared as a congregation for your family, because you are God's blessing to us, and we thank you for bringing you here. So welcome home again. So thank you everyone. Please join us for fellowship out in the welcome lounge. Get to know our pastor here and the family. They're here. They'll be here permanently, right? So take your time. You don't have to ask them all your questions at once, but get to know him now. Okay, thank you everyone. Join us for service next week.
Oh, yeah, and we're taking a picture. So everyone can just come up to the stage real quick. We take a quick picture with Pastor Tono and family. You could. Mari buka hati kita, hadiratnya yang manis. All right, everyone, don't be shy. Let's go to the front.